Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrianti dari kelas PBS 4B, NIM-nya 1814242. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu apa pengertian dari bank dan lembaga keuangan syariah, yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana, dan kedua-duanya menghimpun dana dalam prinsip-prinsip syariah. Yang soal nomor 2 yaitu apa peran dari bank sentral terhadap pemerintah. Yang pertama, perannya untuk menjaga kestabilan moneter. Yang kedua, yaitu kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Soal nomor 3 yaitu paparkan data kondisi bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang saat ini sedang dilanda musibah COVID-19. Nah, menurut Fitch yaitu menilai bahwa terjadi penghindaran risiko dari investor global sehingga merugikan pasar keuangan Indonesia. Fitch mencatat rupiah juga terdepresiasi cukup tajam terhadap dolar AS hingga turun sekitar 18% tahun ke tahun. Nah, Fitch juga memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia akan turun menjadi 4,7 pada tahun 2020. Nah, dari perkiraan pra-pandemi pada Desember tahun 2019 sebesar 5,1%. Nah, Fitch juga mencatat bank-bank Indonesia menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek yang signifikan karena perlambatan kegiatan ekonomi menghambat pertumbuhan kredit. Hal ini tercermin dalam rasio modal rata-rata saham biasa bank-bank TIR atau buku 1 sebesar 21,9% pada akhir 2019, yang merupakan salah satu yang tertinggal di kawasan Asia Pasifik, dan kuatnya modal ini akan membantu menyerap bagian perbankan di wabah ini. Soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana menurut Anda manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19, dan bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi masalah ini. Yang pertama yaitu badan-badan usaha milik negara, badan BUMN yang tidak tinggal diam, di mana setiap perusahaannya mempersiapkan kontribusi kepada kapasitas masing-masing. Nah, tengok PT Bank Negara Indonesia Persero, yaitu TBK atau BNI, yang sejak awal wabah COVID ini telah melakukan langkah-langkah konkret, yaitu mulai dari membagikan masker secara gratis bagi warga negara Indonesia yang bekerja di negara-negara terdampak wabah. Nah, hingga awal 9 Februari tahun 2020, BNI juga bersama badan usaha milik negara lainnya seperti Garuda Indonesia, RNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan BNI Life telah mengirimkan masker sebanyak 161.000 ke Hong Kong, ke Korea, Singapura, dan Taiwan, dan tidak juga menutup kemungkinan bank-bank BUMN ini melakukan ekspansi pada sektor-sektor ekonomi yang tidak terkena dampak juga, seperti sektor yang sudah merasakan efeknya itu COVID-19 seperti manufaktur, pariwisata, komoditas, farmasi kesehatan, dan transportasi. Nah, soal yang bagaimana peran
pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam masalah ini, perannya itu OJK segera menyiapkan kebijakannya itu dengan stimulus perekonomian di sektor keuangan non-bank dan dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan, yaitu ada dua. Yang pertama, ada penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema channeling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan. Yang kedua yaitu ada metode executing, yaitu antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan. Nah, dengan mekanisme restrukturisasi, nah sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11 POJK 03 tahun 2020. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.